korban dibunuh hanya karena masalah utang piutang. Serial tabir menagih utang malah dibunuh teman. Naim tewas di tangan Trisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinda Prawita Putri dari kelas D dengan NIM 2025-110016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus hukum yang sering terjadi di masyarakat mengenai perjanjian hutang piutang dan prestasi. Untuk tugas ini saya mengambil contoh seorang laki-laki berinisial A dengan kasus meminjam uang sebesar 7 juta kepada rekan kerjanya pada tanggal 10 Agustus 2023 dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 10 Oktober 2023. Di mana di perjanjian tersebut A dan B tersebut membuat perjanjian tertulis bermaterai yang disepakati bersama dengan ketentuan tidak ada jaminan tetapi disaksikan oleh kedua pihak. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total hutang. Namun pada tanggal jatuh tempo yaitu 10 Oktober 2023, seorang laki-laki berinisial A tersebut tidak melakukan pembayaran dan juga tidak memberikan kabar. Maka dari itu B menghubungi beberapa kali dan namun si teman berinisial A tersebut selalu menghindar dan tidak menunjukkan itikat baik. Bahkan hingga memasuki bulan November 2023, A tetap belum membayar utangnya. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa A telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Di mana pada kasus ini termasuk pelanggaran hukum pasal 1320 KUHP dan 1238 KUHP. Di mana pasal 1320 KUHP ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian sah dianggap sah jika memenuhi 4 syarat, di mana ada kesepakatan para pihak, yang kedua ada kecakapan para pihak, dan yang ketiga ada objek, yang keempat sebab yang halal. Jika salah satu dari keempat syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak syah. Yang kedua ada pelanggaran pasal 1238 KUHP tentang wan prestasi. Dianggap wan prestasi karena tidak membayar sesuai waktu, tidak beritikat baik dan menghindari kewajibannya. Yang ketiga ada akibat hukum. Pihak B berhak menuntut pelunasan hutang, berhak menuntut denda 5% sesuai surat perjanjian, menuntut ganti rugi dan menggugat ke pengadilan. Yang terakhir ada tahap penyelesaian, di mana yang harus diambil langkah pertama yaitu langkah hukum, ada somasi, mengajukan gugatan wan prestasi, membuktikan dengan perjanjian tertulis tadi, terus yang keempat ada putusan hakim mewajibkan pembayaran hutang, denda dan biaya perkara. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penjelasan yang tadi termasuk pelanggaran hukum karena sudah melanggar pasal 1320 KUHP yaitu tentang perjanjian hutang piutang dan wan prestasi. Yang terakhir terbukti dengan adanya perjanjian tertulis dan bermaterai sebagai alat bukti, dan masyarakat juga perlu memahami pentingnya ketaatan terhadap isi perjanjian untuk menghindari konflik yang sama. Demikian pembahasan mengenai kasus perjanjian hutang piutang dan wan prestasi dalam kehidupan masyarakat. Bagi teman-teman yang ingin bergabung lebih dalam di dunia hukum, ayo bergabung di Fakultas Hukum Universitas Madura. Universitas Madura, pilihan bijak masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.